pembangunan Bait Suci ini, maka segera setelah pembangunan Bait Suci, maka Antikris akan duduk di sana. Begitu. Jadi ini adalah nubuatan tentang hari-hari terakhir. Secara kronologis, perundingan politis pun juga mengarah kepada hal ini, begitu. Sehingga saya punya kewajiban untuk mengingatkan saudara-saudara karena saya terlanjur dipertemukan Tuhan dengan beberapa saudara di sini dan cukup lama kami bersama-sama di persekutuan mahasiswa dulu. Nah, oleh karena saya sudah terlanjur jadi bagian dari saudara-saudara yang ada di sini, maka saya minta izin untuk bisa menyampaikan hal ini. Karena apa? Karena ternyata tabut perjanjian Tuhan pun juga sudah ditemukan. Sudah pernah enggak saudara-saudara meneliti atau mendapatkan data tentang penemuan tabut Tuhan? Dulu saya berpikir bahwa imam besar kita, Yesus Kristus, itu mempersembahkan darahnya sendiri, memercikkannya di tutup pendamaian, itu hanya figuratif, itu hanya alegoris, itu hanya perumpamaan. Karena apa? Karena Yesus disalib di Golgota, Bait Suci tidak ada di Golgota dan tidak ada satu orang pun yang membawa darah Yesus sampai kepada tutup pendamaian. Betul? Jadi saya waktu itu berpikir bahwa Yesus atau firman Tuhan yang di kitab Ibrani itu hanya alegori, hanya perumpamaan, bukan literal. Tetapi ternyata saudara, ketika tabut Tuhan itu ditemukan oleh Ron Wyatt di dalam sebuah gua pualam, dan ternyata itu disembunyikan ketika Nebukadnezar menyerang Yerusalem. Di situ ada Groto Yeremia atau Goa Yeremia. Kemudian ditaruhlah di sana oleh Yeremia. Dan kemudian itu tertimbun sampai pada akhirnya membentuk sebuah bukit. Bukit itu namanya Golgota. Ketika ditemukan setelah beberapa kali mengadakan pendekatan kepada yang berwenang di Israel, karena tidak mungkin melakukan penggalian di negeri Israel karena ini orang-orang luar negeri, orang Amerika. Ya. Dan ini dilakukan setelah ada pendeteksian ternyata di bawahnya ada logam. Nah, maka digalilah dan diketemukanlah tabut perjanjian itu ada tepat di bawah salib Yesus. Yang ketika Tuhan disalib itu terjadi gempa bumi dan namanya itu tersobek. Bukan hanya bait suci tabirnya tersobek, tapi ternyata dinding yang membatasi antara gua pualam dan tempat di mana penyaliban Tuhan itu pun juga sobek dan darah itu tepat menetes di tutup pendamaian. Saya begitu kagum dengan cara Tuhan. Minta tolong dimajukan di slide yang pertama. Ya. Ini, setelah 2 tahun menggali sebuah parit sempit pada dinding bukit itu, Januari 82 Wyatt bisa menembus sampai ke gua alami itu. Di atas, saya baca bagiannya, di atas tutup pendamaian Wyatt menemukan percikan darah kering. Percikan darah kering itu juga terdapat di perlengkapan-perlengkapan tadi. Ada beberapa macam perlengkapan yang ditemukan di sana. Nah, ini
dikirim ke Amerika, kemudian diteliti. Ternyata terdiri dari 23 kromosom. Padahal manusia normal itu terdiri dari 46 kromosom. 23 kromosom X dan 1 Y. Sehingga disimpulkan bahwa ini adalah seorang laki-laki dilahirkan tanpa ayah. Saya kagum dengan cara Tuhan. Tidak pernah terpikir bahwa memang benar Tuhan Yesus sebagai imam besar kita, dia memercikkan darahnya sendiri di atas tutup pendamaian. Nanti kalau misalkan butuh data-datanya, saya ada data-data lengkap. Jadi nanti saudara tinggal kopi saja ya. Saya yang minum kopi ya. Berbeda. Ya, ini sangat luar biasa. Tolong dilanjutkan. Nah, ini adalah laporan dari Discovery News bahwa tabut perjanjian itu tersembunyi selama 2600 tahun ditemukan di Yerusalem. Nah, jadi saudara bisa baca lengkap nantinya. Bagaimana yang terjadi di sana? Nah, oke, ini berbicara masalah tabut perjanjiannya udah ditemukan dengan berbagai perlengkapan yang lain. Nah, ternyata saudara, untuk membangun bait suci itu kan harus ada persiapan lain, bukan hanya tabut. Ya. Jadi ada persiapan-persiapan lain selain ditemukannya tabut ini. Memang ini sentralnya karena Shekinah Glory itu ada di tutup pendamaian. Dia hadir setiap waktu ketika perjalanan Israel melintas padang gurun, itu kemuliaan Tuhan tidak pernah meninggalkan tempat itu. Nah, oke, silakan dilanjut. Nah, ada persiapan imam Lewi. Jadi imam-imamnya pun juga sudah diteliti secara genetik. Ada 300.000 imam Lewi yang sudah siap. Tabutnya ada, imamnya ada. Lanjut. Ini pakaian imam besar. Ya, lanjut. Nah, ayatnya di Keluaran 39 ayat 28 sampai 29. Mungkin di terjemahan kita agak sedikit berbeda. Karena warnanya di situ ada warna yang namanya crimson wool. Kira-kira saudara pernah tahu crimson itu apa? Nah, crimson itu ternyata sejenis cacing. Cacing yang tidak tinggal di tanah tapi tinggal di pohon. Cacing ini kalau dilarutkan ke dalam air, itu menjadi warna merah scarlet yang dikehendaki, dan itu sesuai dengan apa yang konon zaman zaman Israel kuno itu pakai ini pewarnaannya. Silakan dilanjut. Nah, penemuan pewarna kain ini tahun 2008. Kalau saudara nanti baca datanya secara lengkap, saudara akan tahu betapa uniknya siklus pertumbuhan perkembangbiakan cacing ini. Dan ini ketemu 2008. Ada panen raya crimson, cacing crimson ini yang dipakai untuk pewarna. Lanjut. Nah, itu warnanya. Luar biasa. Saya tidak mengerti cara Tuhan. Dan ternyata crimson ini pun juga
melambangkan korban Yesus. Karena dia harus mati untuk bisa mewarnai hidup kita. Lanjut. Sanhedrin pada para tua-tua sudah ada. Jumlahnya 70 dan 1 imam besarnya sudah siap. Jadi imamnya sudah ketemu 300.000 orang di 12 lokasi, ya, sudah dipersiapkan di sana. Pewarnanya sudah ada untuk mewarnai kain yang seperti dimaksudkan di Keluaran itu, ya, crimson. Kalau kita ngomong cuma merah, itu kan merah bisa pakai warna apa saja. Tetapi ini enggak, tertulis jelas crimson. Jadi harus diwarnai pakai cacing crimson itu. Dan ini sudah ditemukan. Imam-imamnya juga sudah ada, 1 imam besar. Lanjut, supaya agak cepat aja. Nah, mahkota emas daripada imam besarnya juga sudah disiapkan. Itu dilaporkan oleh kantor berita nasionalnya Israel. Lanjut. Nah, peternakan lembu merahnya juga sudah ada. Lengkap ya. Dan itu disebutkan tahun 9697 lahir seekor lembu merah namanya Melody. Lahir di kibuts itu namanya Hasidim dekat Haifa, tetapi tidak layak karena ada rambut putih di ekornya. Tahun 2001 sampai 2002 lahir lagi itu, terus lanjut, gambarnya lanjut lagi. Nah, ini di Texas. Ini yang dianggap layak, tapi apakah orang Israel mau kiriman dari luar negeri? Ini yang dilakukan oleh para volunteer yang mendukung pembangunan Bait Suci di luar Israel. Ya, lanjut. Batu penjurunya sudah siap. Beratnya 4,5 ton. Marble stone sudah siap. Terus ini kandil emasnya juga sudah siap. Lanjut. Nah, ini adalah penggenapan mimpi Daniel. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa ada yang namanya Quartet United Nation yang pada waktu itu diketuai oleh dari Inggris. Ya. Lambang-lambangnya jelas. Ya. Inggris lambangnya singa, Rusia lambangnya beruang, Amerika Raja Wali yang sedang terbang. Coba perhatikan baik-baik bahwa di belakang bendera itu ada 666. Kemudian tulisan yang di bawah bola dunia, lambang atau logo daripada United Nations itu ada tulisan a time for renewal. Sebuah waktu untuk pembaharuan. Jadi waktu itu diketuai oleh Tony Blair dari Inggris. Dan kalau saudara mau baca lengkap report dari apa yang mereka kerjakan, salah satunya adalah menghapus peta Israel dari Palestina. Menarik, sangat menarik. Jadi dari sisi persiapan-persiapan, semua sudah tertata rapi. Lanjut, silakan. Ini adalah nubuatan tentang Damaskus. Kalau saudara baca di Yesaya 17 ayat 1, ayat 12 sampai 14, maka Damaskus atau Damsyik itu akan dihancurkan
Padahal Damaskus itu adalah kota yang tidak pernah hancur sampai sekarang, sejak zaman kuno. Jadi ini termasuk salah satu kota tua. Nah, sekarang sedang terjadi ketegangan politis di sana. Karena apa? Karena di Damaskus ini letaknya di Syria. Syria itu paling dekat dengan Israel, dan mereka di sana para garis keras itu sedang mempersiapkan bom-bom kimia, bom biologis dan bom kimia. Dan ini menimbulkan ketegangan. Kalau nanti saudara mau baca semua reportnya, maka saudara ketemukan bahwa Israel sedang mengarah ke kota ini untuk apa? Untuk menghancurkannya. Dan kalau ini hancur, ini salah satu tanda bahwa semakin dekat dan semakin dekat. Ya. Karena itu kita mesti melihat dengan jelas tentang keadaan zaman ini. Ini laporan tanpa apa namanya? Tanpa penafsiran macam-macam. Ini jadi saya cuman lihat laporan ini dan saya perlu menyampaikannya kepada saudara supaya apa? Saudara benar-benar sadar bahwa waktu kita tidak banyak. Ya. Kalau kita melihat ramalan Joyoboyo, Indonesia akan dipimpin oleh 7 kesatria. Ada yang tahu Joyoboyo? Ada terminal. Yang pertama, Indonesia akan dipimpin oleh Satrio Kinunjoro, satria yang terpenjara. Dia keluar masuk penjara, namanya Soekarno. Yang kedua dipimpin oleh Satrio Mukti Wibowo nanging kesampar, namanya Soeharto. Dia digulingkan, betul. Tapi dia sangat berwibawa pada waktu itu, luar biasa. Tapi kesampar, digulingkan. Yang ketiga dipimpin oleh Satrio Jinumput. Jadi dia tanpa pemilu diambil begitu saja jadi presiden, namanya Habibie. Kemudian Satrio Piningit, dia sebetulnya adalah orang pingitan, orang tertentu yang sebetulnya dia tidak layak jadi presiden, tapi gara-gara Amin Rais dan kawan-kawan, kemudian dia jadi presiden, namanya Gus Dur. Kemudian berikutnya adalah satria yang membawa perdamaian, Megawati, dan waktu itu memang damai, tidak terjadi keributan macam-macam. Nah, kemudian dilanjutkan dengan satria yang membawa Indonesia ke pintu gerbang pembaharuan. Menarik karena apa? Karena di Babat Kediri. Pernah baca buku Babat Kediri? Ini saya memang agak apa namanya? Menyimpang ya. Sepertinya menyimpang. Karena apa? Karena dengan banyak referensi kita akan tahu persis kita sedang kemana. Di Babat Kediri itu dikatakan begini, bahwa untuk masuk ke Indonesia baru, kuncinya itu diserahkan kepada orang Pacitan. Saudara tahu SBY itu orang Pacitan. Jadi Joyoboyo dan Babat Kediri paralel. Menarik, sangat menarik. Kemudian kalau kita ikuti kembali ramalan dari suku Maya, Indian di Amerika Tengah, maka tanggalan mereka berhenti di tahun 2012. Nah, saya menemukan ada hal yang menarik lagi, yaitu horoskop ramalan tidak berdasarkan hewan. Itu kalau yang berdasarkan hewan itu Shio dari Cina. Kemudian yang berdasarkan perbintangan itu namanya astrologi. Itu sebetulnya zaman bahla sudah ada. Kemudian yang baru ini yang saya temukan adalah ramalan atau perbintangan berdasarkan tokoh-tokoh fiksi ilmiah. Namanya Geek Zodiac. Saudara kalau nanti cari di internet mengenai Geek Zodiac, maka zodiak ini berhentinya
di tahun 2012. Sangat menarik. Saya coba bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini terus inspirasinya dari siapa? Tuhan ngomongnya sederhana saja. Ya kalau inspirasinya dari mana-mana, sekalipun dari setan pun kan dia juga mau menunjukkan bahwa waktunya sudah singkat. Dan tahun 2012 itu tokoh fiksi ilmiahnya adalah undead, tidak mati. Nah ternyata kalau kita teliti, undead ini siapa? Undead ini zombie. Maaf, sekarang ini zamannya banyak zombie hidup tapi rohaninya mati. Jadi pas bakal masuk ke zaman yang baru. Oke, lanjut dulu. Nah, ini keempat kuda yang bakal datang. Saya tidak cantumkan semua karena ada yang sedikit akan bermasalah jika saudara-saudara kita dari Katolik melihat itu. Tetapi saya akan sampaikan secara lisan saja. Saya punya data-datanya. Dan Paus yang sekarang itu sudah setuju, sudah bernegosiasi, sudah diterima oleh kaum garis keras di Palestina. Dan orang-orang Palestina Islam itu setuju dengan pembangunan Bait Suci ketiga. Tanggal 12-13 Juni tahun ini ada sebuah kesepakatan untuk menuju kepada perdamaian di sana. Yerusalem bakal dijadikan kota internasional. Siapapun boleh memasukinya dan boleh beribadah di sana. Ada sebuah keputusan bahwa nanti Desember 2012 akan ada pertemuan lagi supaya realisasi daripada perdamaian itu segera bisa dilaksanakan. Istilah mereka adalah one step closer, satu langkah lebih dekat lagi. Menarik, sangat menarik. Artinya apa? Artinya waktu kita tidak panjang. Lanjut silakan. Nah, ini adalah gambar tentang waktu yang akan kita alami. Ya. Hari ini dia dekat. Wahyu 6 ayat 2. Penandatanganan perdamaian di Timur Tengah itu dirancang oleh antikris. Ada ayatnya Daniel 9 ayat 27, 11 ayat 21. Nah, pembangunan Bait Suci yang ketiga itu segera dilakukan ketika penandatanganan perdamaian di Timur Tengah itu terjadi. Artinya apa? Kita sedang memasuki 3,5 tahun seperti yang tertulis di dalam Wahyu 6 ayat 1, Wahyu 20 ayat 3, yaitu 7 tahun kesusahan. Nah, di tengah-tengah masa 7 tahun itu, Bait Suci itu akan secara lengkap terselesaikan. Karena apa? Karena Wahyu 11 ayat 2 menyatakan bahwa pada Bait Suci yang baru itu akan diinjak-injak oleh orang-orang asing selama 42 bulan. Ya. Itu akan memulai masuknya kesusahan besar 3,5 tahun, dan setelah itu barulah
Tuhan Yesus datang. Saudara kalau lihat ini, cedek. Ya. Karena apa? Semua tanda-tandanya itu sudah ada. Apa yang akan kita perbuat? Pertanyaannya kan itu. Kalau datanya sudah ada seperti ini, apa yang akan kita perbuat? Saya senang dengan lagu saudara yang terakhir tadi. Datanglah. Apa? Ya datanglah apa? Ya datanglah kerajaanmu, kehendaklah jadimu, kehendakmu jadilah. Ya. Apa sih kehendak Tuhan? Coba, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Surat wasiat. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kita seringkali keliru dengan hal ini. Saudara-saudara, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Apa yang saudara lakukan? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Apa? Tepuk tangan. Kok pikir doro Tuhan ini? Bukan, dia burung dara. Bukan burung dara. Kemuliaan Tuhan itu baru dinyatakan ketika kita berbuah. Coba ayatnya Yohanes 15 ayat 8 supaya saya nggak cerita tok. Ada yang sudah ketemu? Silahkan baca dengan keras. Boleh juga pinjem mic-nya ini. Mau? Coba. Yohanes 15 ayat 8. Atau lebih mantap kalau kita baca sama-sama. Ya, sudah ketemu? Ya. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah, nah saudara sudah berbuah? Ini masuk bagian yang sadis. Karena apa? Karena kalau kita ini cuma ranting yang bersih dan tidak berbuah, kita akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Termasuk saya. Ada 4 macam buah. Buah pertobatan, bagus. Tidak cukup dengan buah pertobatan. Karena harus ada buah ucapan bibir yang memuliakan nama Allah, yaitu berbicara bahasa baru yang diberikan oleh Roh. Oleh karena mengalami zaman Roh Kudus, ada yang namanya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita mampu menceritakan apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Bukan sekedar berbahasa roh yang tidak dimengerti, tidak. Tetapi bahasa yang baru yang bisa dimengerti oleh orang lain, bahwa Allah itu mengerjakan hidup kita dengan luar biasa. Itu namanya mempermuliakan Tuhan. Karena apa? Dari situ kemudian pastilah kita akan dituntut untuk berbuah berikutnya, namanya buah perbuatan baik. Kalau kita cuman ngomong saja, maka orang akan tertawa, mudah untuk bicara. Tapi kita harus masuk ke dalam tindakan nyata, bukan sekedar bicara. Barulah kita memasuki buah yang berikutnya, yang ditunggu oleh Tuhan, yaitu buah jiwa. Karena apa? Karena sapi beranak sapi. Betul? Tidak ada sapi beranak kera, tidak ada. Kera beranak kera, manusia beranak manusia,
manusia rohani macam kita itu punya anak namanya anak rohani. Akan ada jiwa-jiwa yang dihasilkan. Ya. Harus ada jiwa yang dihasilkan dari hidup kita. Kalau tidak, maka maaf, sama seperti firman Tuhan katakan, kita akan dipotong karena kita ini ternyata tidak berguna. Apalagi kita ini cuman diambil dari pokok liar, dari tanaman liar, tidak tanaman pilihan, bukan tanaman asli. Kita dicangkokkan begitu saja. Kalau kita tidak berbuah, kamu jahat. Apa sih kejahatan itu? Pernah tahu? Apa jahat itu? Yakobus 3 ayat 16. Itu jahat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada segala macam perbuatan jahat. Kalau kita hanya memikirkan keselamatan untuk diri kita sendiri, maaf, saudara jahat, saya jahat kalau hanya berpikir untuk saya sendiri. Artinya apa? Artinya kita harus menghasilkan buah. Matius 13 ayat 44-45, di sana ada tertulis, hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam. Ketika orang menemukan harta ini, kemudian harta ini dipendam kembali, dia menjual seluruh harta miliknya untuk membeli ladang itu. Karena di situ ada harta yang terpendam. Ayat 45, hal kerajaan surga seumpama seorang yang sedang mencari mutiara yang sangat berharga. Dan ketika ia menemukan mutiara itu, ia menjual seluruh harta miliknya dan membeli mutiara itu. Ada dua hal yang dari dua ayat ini ada beberapa hal yang sama. Tentang harta berharga, harga terpendam, dan mutiara yang mahal harganya. Ini memang keduanya sama, mahal harganya. Ya. Kemudian yang kedua yang sama adalah orang ini menjual seluruh harta miliknya dan membeli. Saudara dan saya, jikalau kita memakai kacamata Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa Dia itu melihat saudara dan saya adalah mutiara yang berharga, yang mahal harganya, sehingga Dia harus mati di atas kayu salib. Memang benar ada yang secara tidak sengaja bertemu dengan Yesus. Yesus tidak sengaja untuk mencari dia, tetapi orang ini dengan sengaja datang kepada Yesus. Betul, seperti perempuan yang sakit perdarahan itu. Tapi ada yang Yesus memang sengaja datang ke orang itu. Kemudian Yesus melayani orang itu. Di dalam pelayanan kita pun juga akan menemukan hal yang sama. Kita akan secara tidak sengaja akan bertemu dengan harta yang terpendam. Atau kita memang sengaja mencari mutiara yang berharga itu. Tetapi keduanya harus dibeli dengan seluruh hidup kita. Jadi mungkin ini keras. Tetapi harus disampaikan. Jikalau saudara dan saya
tidak mau bayar harganya untuk membeli mutiara berharga yang banyak lalu lalang di hadapan kita. Tiap hari kita ketemu, kita tidak pernah menganggap mereka adalah mutiara yang berharga, yang untuknya Yesus mati. Dan saudara diam saja melihat mereka hidup di dalam dosanya. Yakobus 3 ayat 16 berkata, jahat. Matius 7 ayat 21 dan seterusnya. Sekalipun Henry sudah menyampaikan firman, sekalipun Henry ini sudah mengalami mujizat, sekalipun Henry yang sama sudah mengusir setan, maka Tuhan berbicara, enyahlah kamu cuma pembuat kejahatan. Karena hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Dan kalau saudara di sini hanya puter-puter untuk membersihkan diri sendiri, saudara tidak menghasilkan buah. Ingat baik-baik, kita akan dipotong. Dan waktunya nggak lama. Kalau memang benar laporan yang ada Desember 2012, kalau memang ini dikaitkan dengan ramalan suku Maya, ya, Desember 2012, kalau nggak salah tanggalnya 21, kalau tidak salah, bahwa di situ akan ada sebuah pembaharuan, bukan kiamat dalam arti hancurnya bumi, bukan, tetapi ada era baru. Dan Indonesia pun juga akan sama, 3 tahun lagi menurut serat Sabdo Jati. Saya berdiskusi tentang hal-hal begini dengan beberapa saudara, salah satunya adalah Pak Sri Soekarno, keluarga dari almarhum Presiden RI pertama di Blitar. Saya kenal cukup dekat dengan beliau, jadi kami berdiskusi macam-macam. Dan memang karena saya secara pribadi dan beberapa teman memang sedang mengembangkan sebuah pelayanan yang mungkin menurut banyak orang ada agak sedikit aneh, karena kami sedang buat latihan acting di sana. Karena satu impian kami adalah membuat sinetron serial sejarah Majapahit, karena banyak nilai-nilai budaya Jawa yang sebenarnya paralel dengan kebenaran firman. Maksudnya adalah supaya nilai-nilai itu bisa ditabur kembali sehingga suasana Indonesia lebih kondusif, begitu. Dan memang hasil dari pelatihan itu cukup bagus. Ada beberapa anak didik kami yang termotivasi dengan baik, dan akhirnya secara pendidikan dia bisa diterima PMDK di PENS. PENS itu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, milik ITS, ya. Dari siswa seluruh kota Mojokerto hanya 2 orang yang diterima, dan salah satunya adalah anak kami, ya, anak seberang, ya. Kami tidak kumpulkan anak-anak, tidak, tapi anak-anak seberang yang kami kumpulkan. Kami motivasi, kami beri nilai-nilai, dan cukup bagus, ya. Mereka sangat respon dengan kebenaran, ya. Kalau saya melihat, saya bandingkan dengan anak-anak kita, maka respon anak-anak kita jauh lebih rendah tinimbang respon daripada anak-anak seberang, ya. Ini menarik bagi saya, sebuah fenomena, ya, karena kami memang lakukan itu, ya. Dan secara berkesinambungan kami sedang memikirkan juga untuk buat di Surabaya. Saya bersama-sama Mas Hadileo, mantan pemeran utama sinetron Si Buta dari Gua Hantu, yang 3 kali hampir mati dan ditolong Tuhan, dan dia bertobat sungguh-sungguh bagus. Dan dia bersama-sama dengan saya di Mojokerto, kami mendirikan sebuah lembaga, namanya Lembaga Peduli Budaya Bangsa Pelangi Nusantara. Dan kami sedang
menggodok itu untuk mengerjakan hal-hal yang lebih besar lagi, supaya paling tidak kalau nantinya kita semua sedang bergerak ke arah yang sama, yaitu arah pemberitaan Injil itu, maka suasana kondusif paling tidak itu bisa dihasilkan lebih dulu. Begitu. Dan cukup menarik karena di WBA kemarin Majapahit sempat disinggung begitu di pertemuan begitu. Ya, ini menarik bagi saya, cukup menarik karena saya juga tidak ikut WBA. Saya juga tidak janjian dengan pembicaranya di sana, tetapi adik-adik memberikan penjelasan bahwa di WPA juga disebutkan tentang Majapahit, dan ini adalah mengembalikan citra bangsa, nasionalisme, dan juga kebanggaan terhadap negaranya sendiri. Karena sekarang ini banyak kita ini tidak bangga dengan negaranya sendiri, kita tidak bangga dengan pengajar-pengajarnya sendiri, kita lebih bangga dengan pengajar-pengajar bule yang sementara di barat gereja pada tutup, gereja pada jadi masjid, ya, tetapi kita masih mau dengar mereka untuk berbicara. Konteksnya sudah sangat-sangat beda dan kita harus sadar bahwa kita akan bergerak lebih, ya, karena di Indonesia ini sangat menarik, multi etnik. Etnis apa saja ada, mau negro ya kita panggil orang Papua, gitu. Agak keritingnya, agak ngombaknya agak besar ya agak ke barat dikit, gitu. Jadi Chinese, Melayu, negro, semua keturunan Arab juga ada, macam-macam lah sudah. Indonesia ini luar biasa, dan semoga, gitu, kalau memang benar-benar banyak yang merespon tentang kesadaran misi ini, maka paling tidak kita juga mempersiapkan diri untuk memasuki masa-masa sulit. Karena apa? Karena bagaimanapun juga waktu terus berjalan. Tidak mungkin kita kemudian memutar jam itu ke arah yang berlawanan. Tidak mungkin. Tetapi jam itu akan terus bergerak, kemudian semua yang sedang terjadi di tatanan dunia politiskah atau dari sisi yang lain, ya, ini sedang bergerak, termasuk di Jawa pun juga sedang bergerak, ya, Kejawen sedang bangkit, ya, ada banyak hal yang sedang bergerak, ya, kalau kita diam saja dan kita tidak bergerak, maka hati-hati, ya, karena firman Tuhan katakan, minta tolong apa slide-nya berikutnya, ada tertulis begini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Tidak ada tugas lain, saudara, buat saya dan saudara, tidak ada tugas lain. Tugasnya beritakan Injil, berbuah. Sampai kapan? Sampai tuannya datang. Karena apa? Karena tugasnya cuma itu. Saya tidak anti dengan gereja, karena bagaimanapun juga gereja juga akan memfasilitasi itu, tetapi saya anti dengan perpecahan gereja. Karena apa? Karena gereja yang satu dan gereja yang lain itu tidak mengumpulkan bersama-sama dengan Yesus, sehingga mencerai-beraikan. Perhatikan baik-baik, Indonesia sinodenya lebih dari 300 dan semuanya berkelahi. Bahkan di dalam satu gereja pun berkelahi. Ada banyak gereja berkelahi. Di Jawa Timur ini terakhir ada satu sinode, ya, yang sedang ribut di dalamnya. Dan saya tahu ini tidak mengumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Ini mengumpulkan untuk kepentingan mereka sendiri. Ini mengumpulkan untuk golongannya sendiri. Dan ini yang dikecam oleh Paulus di 1 Korintus 1, 1 Korintus 3. Perpecahan. 1 Korintus 12, Paulus berbicara mengenai tubuh Kristus. Tidak ada cara kecuali kita
benar-benar memahami apa yang Tuhan mau. Dan saya berharap dengan data yang ada, saudara bisa menilai zaman. Kalau keadaannya sudah seperti apa yang ditampilkan tadi, artinya semua data itu lengkap. Dan yang paling menarik, market atau replika bait suci itu sudah dibangun di satu tempat. Dan ini namanya yang mengerjakan itu Temple Institute, ada di Haifa. Ya, Temple Institute ini khusus mempersiapkan tentang pembangunan bait suci ketiga. Nah, di replikanya ini mereka berlatih bagaimana tata cara ibadah zaman kunonya itu di situ. Sudah ada lokasi untuk latihannya. Begitu. Kemudian market atau gambar yang diperoleh dari rekayasa komputer grafis tentang bait suci penglihatan daripada Yehezkiel itu pun juga sudah dikerjakan. Dan yang paling menarik menurut laporan itu, bait suci Yehezkiel itu ternyata desainnya desain modern. Jadi bukan desain zaman Yehezkiel 600-700 tahun sebelum Yesus, tetapi itu desain untuk zaman sekarang. Saya kagum dengan cara Tuhan. Dan Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan iblis, Tuhan selalu berkata, seperti ada tertulis. Kalau darah Yesus sendiri, betul seperti ada tertulis. Betul, darah itu dipercikkan oleh Yesus sendiri, ketutup pendamaian itu betul. Saya kagum dengan cara Tuhan. Sekaligus saya mengkoreksi diri, Tuhan, apakah saya sudah seturut firman? Kalau ada tertulis seperti ini, hendaklah di dalam hidupmu bersama mengenakan pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus Yesus. Tuhan, kalau ada tertulis seperti itu, sudahkah aku mencapai ke titik itu? Adakah kita kemudian berkata seperti Rasul Paulus, bukannya aku sudah sempurna, tetapi aku mengejarnya dan berusaha untuk menangkapnya. Apa yang saudara kejar hari-hari ini? Adakah kita mengejar seperti apa yang tertulis di dalam firman? Adakah kita memberi kemuliaan hanya tepuk tangan? Hanya dengan sorak-sorai, maaf kalau hanya di dalam gedung ini, gak laku saudara. Mudah. Semua orang lebih bisa modelnya begini. Adakah kita memberi waktu untuk membeli mutiara-mutiara yang banyak berkeliaran itu loh, yang untuknya Yesus disalib? Ada? Saudara paling tidak mau menyapa mereka, males. Nanti saya dianggap apa? Saudara cuek dengan mereka. Saudara tidak peduli dengan mereka. Biarlah. Yang penting kan aku sudah di dalam Yesus. Kita akan mengalami celaka. Beberapa hari terakhir ini saya masuk ke sebuah situs di internet. Namanya situs cari pacar. Saya memang sengaja cari gara-gara, saudara. Saya add semua cewek. Gak peduli kamu cantik, kamu
kamu jelek, kamu mau pakai pakaian seksi, kamu nggak peduli saya, karena saya sudah mati di sini. Saya konseling mereka, dan saya menemukan mutiara-mutiara berharga itu. Ada yang saya tindak lanjuti, saya datangi ke Surabaya. Saudara mau harus buang waktu sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi hanya untuk ngurusi orang yang gak jelas? Saya bisa semua, tampilkan semua bisa. Saya ngobrolnya itu bisa 8 halaman kuarto itu. Karena saya copy paste, selalu gitu. Saya pakai juga untuk studi buat saya, untuk data buat saya, juga untuk adik-adik saya. Supaya tahu gimana sih caranya ngobrol dengan mereka. Saya juga pernah diajak tidur sama mereka. Saya tertawa. Hahaha. Iya. Kamu tidur di kamarmu, saya tidur di kamar saya. Nah, kita sama-sama tidur. Saya jawab gaya ludruk kan sudah selesai kan. Emangnya sekalipun itu gambarnya seksi saudara, itu bukan gambarnya sendiri. Itu bohong, dan saya senang kalau sama orang bohong begitu. Karena apa? Karena lebih mudah masuknya, ketahuan bohongnya. Yang Kristen juga begitu. Halo say, apa kabarnya say? Terus sampai akhirnya saya kadang-kadang, wah ini supaya tidak berkelanjutan ini. Katanya pelayanan juga. Kemudian saya masuk, bluk, langsung dia lari tak kejar terus lari. Menarik, Kristen. Yang Katolik ditinggal suaminya 6 tahun, saudara mau ngurusi orang yang begitu? Ada banyak mutiara yang kececeran, saudara. Ayatnya ngomong, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara sudah lakukan? Kalau belum, saudara, ayo bertobat. Ya, ayo bertobat. Ayo belajar bermisi seperti Tuhan Yesus memberi diri, mati di atas kayu salib. Memang tidak enak. Menjual seluruh harta itu apa ya enak? Tidak enak. Tapi ini untuk Tuhan. Kalau tidak, cukup data yang tadi cukup. Nanti saya akan beri data lagi. Dan saya update terus data itu. Ada tanggal yang baru itu isinya apa? Ada semua. Begitu. Sangat-sangat menarik, dan saya lagi konsentrasi di situ. Ya. Karena apa? Kami juga lagi buat sekolah misi. Kemarin ada 14 orang, 5 orang akan diutus ke Sumba. Kemudian yang lain ke Poso. Ini nanti akan ada angkatan berikutnya, September, Oktober, November, setelah 3 bulan, kemudian diutus 3 bulan. Ini akan bergulir terus. Begitu. Jadi kami sedang bersama-sama untuk mempersiapkan tenaga-tenaga misi. Dan kemarin ketika saya ketemu dengan seorang teman di Ngagel situ, saya mampir ke tempat kerjanya, kemudian ngobrol di situ. Waktu saya pulang, ada karyawatinya yang duduk di depan nunggu pacarnya, katanya begitu. Kemudian ngomong kalau mau menikah, kemudian saya sapa, oh ya kamu mau menikah ya, ngobrol sebentar, ngobrol, tiba-tiba dia nangis, ya toh. Ketika dia nangis, saya ajak ngobrol di kantor teman saya itu. Ya. Kalau kita mau ngobrol saja, maka kita akan ketemu dengan hal begitu. Dan teman saya ngomong bahwa di Mentawai butuh banyak tenaga juga untuk mengerjakan ladang misi di sana. Ya. Saya tidak tahu apakah saudara punya gerakan hati untuk ke sana atau tidak. Tapi yang saya tekankan adalah saudara pasti punya
ladang misi masing-masing. Entah itu di rumah tangga saudara, saudara punya pembantu misalkan begitu, maka itu adalah ladang misi saudara. Kenapa kok pembantu itu dikirim ke rumah saudara? Oleh Tuhan dipercayakan kerja di situ. Tentunya Tuhan punya maksud, garap dia, Bapak. Ya, kerjakan mutiara itu, ya toh, supaya dia memang betul akan ditampilkan seperti mutiaranya Tuhan benar dan dia bertobat. Ya toh. Ada banyak yang begitu, ya toh. Dan mungkin juga saudara punya karyawan, ya toh, maka karyawan saudara itu adalah ladang misi saudara. Mungkin saudara di dalam bekerja saudara ketemu dengan pelanggan atau siapa saja yang ketemu dengan saudara, ajak ngobrol dia, ya, kemudian beritakan tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ya, jangan pikir mau berhasil atau tidak, itu tidak perlu. Karena apa? Keberhasilan itu bukan kita yang tentukan, keberhasilan itu Tuhan yang tentukan. Ya, jadi yang penting kita beritakan. Mungkin dia akan ketemu dengan orang lain, mungkin dia ketemu dengan saya, atau mungkin ketemu dengan Pak Gembala di sini, atau ketemu dengan hamba Tuhan di sana. Ya, biarlah itu terjadi semuanya. Jangan kita merasa harus di tempat ini, berkumpul di tempat ini, supaya tempat ini penuh, supaya tidak ada kursi-kursi kosong. Gitu. Tidak jadi masalah kalau memang harus ke tempat ini, tetapi juga tidak jadi masalah ketika orang-orang itu harus dilayani oleh orang lain. Yang paling penting adalah, ayo kita nantinya itu kedapatan oleh Tuhan bahwa kita mengerjakan tugas. Mau saudara? Amen. Amin. Ya, apapun jawaban saudara-saudara yang bertanggung jawab sama Tuhan, yang penting saya sudah sampaikan dan saya tidak salah, begitu aja cukup. Karena apa? Karena datanya lengkap. Kalau saudara mau data, nanti saya beri. Ya, kalau misalkan saudara mau dilatih untuk bermisi, saya bersedia untuk melatih. Kalau saudara mau latihan turun ke jalan, ayo tak kancani turun ke jalan. Begitu. Gimana caranya ngomong? Ya ngomong saja. Gitu. Nanti kan kita akan ketemu sendiri. Ya. Ketika kita ngomong, kita perhatikan lawan bicara kita sedang membicarakan sesuatu. Ya toh. Nah, disitulah banyak celah. Banyak celah. Dan pastilah kita bisa melakukan pekabaran Injil. Jangan sampai kita yang sudah tahu menjadi terkemudian. Ada satu adik yang namanya Yayan, tadi diskusi panjang dengan saya sebelum saya ke sini. Dia baru bertobat, saudara. Tapi dia sudah melakukan pekabaran Injil. Belum dibaptis, sudah melakukan pekabaran Injil. Saudara jadi Kristen sudah berapa lama? Jawab sendiri. Sudah nginjil? Jawab sendiri. Mari kita berdoa.